Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Muhammad Rizky Fadli. Saya Dimas Pratama. Saya Naila Nur Oktaviara Medani. Saya Gloria Ekaneria. Saya Reno Agustian. Saya Muhammad Azmizan. Di sini kami ingin melakukan eksperimen yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Larutan ini mengandung ion-ion yang bergerak bebas sehingga dapat membawa arus listrik. Ion-ion ini terbentuk ketika zat larut seperti garam, asam, ataupun basa mengalami ionisasi atau disosiasi dalam air. Contoh larutan elektrolit adalah larutan garam NaCl, asam klorida HCl, dan natrium hidroksida NaOH. Nah, larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Hal ini disebabkan karena zat larut dalam larutan non-elektrolit tidak menghasilkan ion, melainkan tetap sebagai molekul netral. Akibatnya, tidak ada partikel bermuatan yang dapat menghantarkan arus listrik. Contoh larutan non-elektrolit adalah larutan gula C6H12O6 dan etanol C2H5OH dalam air. Nah, perbedaan utama antara kedua jenis larutan ini adalah adanya ion yang bisa bergerak bebas pada larutan elektrolit, sedangkan larutan non-elektrolit tidak menghasilkan ion. Oke, yang pertama-tama sebelum kita merakit, ambil kabel, salah satu kabel, kita hubungkan ke paku. Selanjutnya kabel satu lagi. Sebelum kita melakukan eksperimen, alangkah baiknya kita mencoba apakah lampu yang kita rakit ini sudah hidup atau belum. Sudah hidup ya? Baiklah, pertama kita mencoba ke dalam larutan air garam. Di sini, pada yang terlihat, terdapat banyak gelembung dan lampu menyala terang pada larutan air garam. Setelah kita menggunakan larutan air garam, kita bersihkan dulu pakunya menggunakan tisu atau menggunakan air mineral juga boleh. Lalu selanjutnya kita coba ke larutan selanjutnya, yaitu air sabun. Di sini lampu menyala tetapi redup dan terdapat sedikit buih pada larutan ini. Lalu larutan selanjutnya adalah air mineral. Seperti yang terlihat, lampu menyala tapi sangat-sangat redup dan tidak terdapat buih pada larutan ini. Lalu larutan selanjutnya adalah air isotonik atau air Pocari. Di sini seperti yang terlihat, lampu menyala terang dan terdapat banyak buih pada larutan ini. Pada eksperimen yang telah kita lakukan, dapat kita analisis bahwa
pada larutan yang pertama, yaitu larutan air garam atau NaCl. Dapat kita analisis bahwa ketika kita masukkan paku ke dalam larutan garam, paku tersebut terdapat buih-buih yang sangat banyak dan lampu juga menyala dengan terang. Berarti larutan garam itu merupakan larutan elektrolit kuat. Yang kedua yaitu larutan air sabun. Ketika kita masukkan paku ke dalam larutan air sabun, paku tersebut mengalami buih, terdapat buih, sedikit buih, dan lampunya juga menyala redup. Artinya larutan air sabun ini merupakan elektrolit lemah. Yang ketiga yaitu air mineral. Ketika kita masukkan paku ke dalam air mineral, tidak terdapat satupun buih dan lampunya tidak menyala, artinya redup. Dapat kita simpulkan larutan air mineral ini merupakan larutan non elektrolit. Dan larutan yang terakhir yaitu larutan air Pocari. Ketika kita masukkan paku ke dalam larutan tersebut, paku tersebut terdapat banyak sekali buih dan lampunya menyala dengan terang. Berarti air Pocari itu termasuk larutan elektrolit kuat. Sekian, terima kasih. Nah, untuk kesimpulannya, larutan elektrolit dan non-elektrolit dibedakan berdasarkan daya hantar listriknya. Larutan elektrolit adalah larutan yang zatnya mampu menghantarkan arus listrik ketika dilarutkan dalam air. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang zatnya tidak dapat menghantarkan arus listrik. Tujuan dari praktikum larutan elektrolit dan non-elektrolit ini adalah untuk menguji daya hantar listrik berbagai larutan, serta membedakan larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan elektrolit non-elektrolit. Pada larutan elektrolit kuat, timbul banyak gelembung gas disertai menyalanya bola lampu. Akibat zat yang terlalu berupa ion yang terionisasi sempurna dan bergerak bebas sehingga mampu mengalirkan arus listrik. Pada larutan elektrolit lemah, timbul sedikit gelembung gas disertai tidak menyalanya bola lampu. Akibat zat yang terlalu berupa ion-ion yang terionisasi sehingga tidak cukup kuat untuk mengalirkan arus listrik yang diperlukan untuk menyalakan bola lampu. Sementara pada larutan non-elektrolit tidak terdapat gelembung gas dan bola tidak menyala akibat zat yang terlalu tidak berupa ion.